Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Berjumpa lagi bersama Ibu Ayu Wulandari di mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12. Baiklah anak-anak, pada pembuatan video pembelajaran ini, Ibu bekerja sama dengan Bapak Samlani Ibrahim MPD. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai sistem dan struktur politik ekonomi pada masa demokrasi liberal. Nah, anak-anak, apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa beri nama dan kelas. Baiklah, selamat belajar, tetap semangat. Sampai berjumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Pengertian dan sistem parlementer atau liberal yaitu sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan, di mana kekuasaan pemerintahan tertinggi dipegang oleh Perdana Menteri. Presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara. Ciri-ciri parlementer atau liberal: Perdana Menteri memiliki hak prerogatif atau mengangkat dan memberhentikan menteri. Yang kedua, Perdana Menteri bersama dengan para menteri kabinet bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Peristiwa atau hal yang terjadi: berkembangnya sistem multipartai, di mana di suatu negara terdapat lebih dari 2 partai yang diakui secara konstitusional. Partai yang diakui di Indonesia antara lain Partai NU, Masyumi, PNI, dan PKI. Pergantian kabinet: Kabinet Nasir, Kabinet Sukirman, Kabinet Wilopo, Kabinet Adi Sastro-Amijoyo II, dan Kabinet Juanda. Pergantian dikarenakan adanya pihak oposisi yang terlalu menekan kabinet tentang kebijakan dan kinerja yang dilakukan. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan bahas satu persatu mengenai kabinet-kabinetnya ya. Kehidupan politik Indonesia pada masa demokrasi parlementer atau liberal. Yang pertama, Kabinet Nasir pada tanggal 6 September 1950 sampai dengan 18 April 1951, di mana kabinet ini merupakan kabinet koalisi pimpinan Masyumi. Program kerjanya meningkatkan keamanan dan ketertiban, konsolidasi penyempurnaan susunan parlemen, penyempurnaan angkatan perang, memperjuangkan masalah Irian Barat, serta ekonomi rakyat sebagai fondasi ekonomi nasional. Hasil kerjanya, politik luar negeri bebas aktif, Indonesia masuk menjadi anggota PBB, dan perundingan dengan Belanda masalah Irian Barat. Kegagalan yaitu masalah keamanan dalam negeri, DITI, Andi Aziz, APRA, dan RMS, serta kegagalan dalam perundingan masalah Irian Barat membuat Nasir mengembalikan mandat. Kabinet Sukirman pada tanggal 26 April 1951 sampai dengan 1952, Kabinet Koalisi Masyumi dan PNI. Program kerjanya tindakan tegas untuk menjaga keamanan dan ketertiban, memperbarui hukum agraria untuk kesejahteraan petani, mempersiapkan pemilu, dan memperjuangkan Irian Barat ke dalam wilayah RI. Hasil kerjanya, hambatan kondisi keamanan, perseteruan berbagai elemen politik, permasalahan dengan politik luar negeri Indonesia, kegagalan atau kemundurannya yaitu penandatanganan Mutual Security (ACT) dengan USA membuat Kabinet Sukirman dianggap tidak netral dan memihak blok barat, sehingga DPR menggugat kebijakan tersebut dan Sukirman mengembalikan mandat. Kabinet Wilopo pada tanggal 19 Maret 1952 sampai dengan 2 Juni 1953, Kabinet Koalisi PNI, Masyumi, dan PSI. Program kerjanya mempersiapkan penyelenggaraan pemilu, meningkatkan taraf pendidikan, kemakmuran dan keamanan rakyat,
menyelesaikan masalah Irian Barat dengan Belanda, menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Hasil kerjanya mengalami banyak hambatan seperti munculnya sentimen kedaraan, konflik dalam Angkatan Darat berujung peristiwa 17 Oktober 1952 atau demonstrasi yang dilakukan oleh militer akibat campur tangan parlemen dalam urusan militer. Yang ketiga, peristiwa Tanjung Morawa, Sumatera Utara, pengembalian tanah perkebunan pada pengusaha asing di atas tanah yang telah digarap rakyat sejak zaman Jepang. Kegagalan atau kemundurannya yaitu masih tidak percaya dari pihak oposisi dan diakhiri dengan pengembalian mandat. Kabinet Ali Sastro Amijoyo pada tanggal 31 Juli 1953 sampai dengan 24 Juli 1955, koalisi PNI dan NU, program kerjanya mempersiapkan penyelenggaraan pemilu, mengatasi gangguan keamanan, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, penyelesaian pertikaian politik, dan pembebasan Irian Barat. Hasil kerja: dibentuknya panitia pemilu, sukses menyelenggarakan KAA di Bandung, hubungan dengan Cina membaik, dan kegagalan atau kemundurannya yaitu memperjuangkan Irian Barat ke dalam wilayah RI, munculnya berbagai pemberontakan, serta konflik di tubuh TNI Angkatan Darat yang terus berlanjut dengan mundurnya Aha Nasution digantikan Bambang Sugeng. Kabinet Burhanuddin Harahap, Agustus 1955 sampai dengan 3 Maret 1956, kabinet dari Partai Masyumi, program kerjanya melaksanakan pemilu secara baik, memberantas korupsi, membenahi konflik intern TNI Angkatan Darat. Hasil kerja: terselenggarakannya pemilu 1955 dengan baik, ditangkapnya Mr. Jody Gondokusumo atas kasus korupsi di Departemen Kehakiman, mengangkat kembali Aha Nasution sebagai Kasat, dibubarkannya Uni Indonesia Belanda, berhasil menentukan sistem parlemen Indonesia. Kegagalannya atau kemundurannya yaitu komposisi partai pemenang pemilu yang saling berseteru. Pemilihan umum 1955, tujuannya memilih wakil rakyat yang akan duduk di dalam parlemen dan dewan konstituante. Dalam pemilu 1955, terdapat 100 partai besar dan kecil yang mengajukan calon-calonnya untuk anggota DPR dan 82 partai besar dan kecil untuk dewan konstituante. Pemilihan umum diselenggarakan dalam 2 tahap, yaitu pada tahap pertama tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR, yang kedua tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Dalam pemilu 1955 ada 4 partai yang memperoleh suara terbanyak, antara lain Partai Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Kabinet Ali Sastro Amijoyo II pada tanggal 24 Maret 1955 sampai dengan 14 Maret 1957, Kabinet Koalisi Partai PNI atau Masyumi dan NU, program kerjanya memperjuangkan masalah Irian Barat, mempercepat pembentukan daerah otonom di Indonesia, meningkatkan kesejahteraan PNS dan buruh, dan menyeimbangkan APBN. Hasil kerjanya: penandatanganan pembatalan KMB oleh Presiden Soekarno, beralihnya kepemilikan perusahaan milik Belanda, kepentingan Belanda diperlakukan sesuai hukum yang berlaku. Kegagalan atau kemundurannya yaitu kekecewaan pemerintahan daerah terhadap pemerintahan pusat, munculnya sentimen anti-Cina, dan munculnya gerakan separatis di berbagai daerah. Kabinet Juanda pada 9 April 1957 sampai dengan 5 Juli 1959,
disebut juga kabinet kerja atau Zakon kabinet. Program, adanya program Pancakarya. Yang pertama, membentuk Dewan Nasional. Yang kedua, normalisasi keadaan Republik. Ketiga, pembatalan KMB. 4, memperjuangkan Irian Barat. Dan yang kelima, mempergiat pembangunan. Kemunduran atau kehancuran yaitu karena peristiwa Cikini, maka keluarlah Dekret Presiden 5 Juli 1949. Kegagalan konstituante menyusun Undang-Undang Dasar baru. Konstituante beranggotakan 550 orang berdasarkan hasil pemilu 1955, mulai bersidang 20 November 1956 untuk menyusun Undang-Undang Dasar dengan masa kerja tak terbatas. Setelah 3 tahun bekerja, konstituante gagal membuat undang-undang baru disebabkan yang pertama, terdapat sikap mementingkan kelompok atau partai politik yang ada dalam konstituante. Yang kedua, tidak ada konsensus di antara 3 kekuatan utama atau Nasakom. Kalangan ABRI mengusulkan agar kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, namun gagal. Walaupun setiap voting selalu dimenangkan kelompok yang pro, tetapi tidak memenuhi quorum 2/3 anggota sehingga hasil voting tidak dapat dilaksanakan. Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya 1. Pembubaran konstituante. 2. Tidak berlakunya Undang-Undang Dasar 1950 dan kembalinya ke Undang-Undang 1945. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Yang keempat, berlakunya demokrasi terpimpin. Maka dengan adanya dekret itu, sistem pemerintahan Indonesia berubah dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin. Kehidupan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi parlementer atau liberal. Politik keuangan tidak dibuat di Indonesia, tetapi dirancang di Belanda. Tidak stabil politik dalam negeri, defisit yang ditanggung pemerintahan sebesar 5,1 M, serta angka pertumbuhan jumlah penduduknya yang benar. Gunting Syafruddin atau MK, sistem ekonomi gerakan Benteng, nasionalisasi The Java Banks, sistem ekonomi Alibaba, rencana pembangunan 5 tahun dan musyawarah nasional pembangunan. Peralihan sistem pemerintahan karena gagalnya konstituante dalam menyusun undang-undang, maka keluarlah dekret presiden yang tidak lagi menggunakan sistem parlementer dan terjadi sistem presidensial. Gunting Syafruddin. Menteri Keuangan Syarifudin Prawidanegara memotong uang dengan memberlakukan setengahnya untuk mata uang yang bernilai 2,50 ke atas. Untuk merangsang ekspor, nilai tukar rupiah diubah dari 1 US dollar menjadi 3,8 rupiah menjadi 1 US dollar sama dengan 7,60 ribu rupiah ekspor. Korean Bom, yaitu terjadi peningkatan nilai ekspor hingga 243% akibat adanya perang Korea. Pada masa kabinet Sudirman dilakukan nasionalisasi The Java Banks menjadi Bank Indonesia, diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953. Penandatanganan Undang-Undang Pembatalan KMB 3 Mei 1956. Hal ini berakibat berpindahnya aset modal pengusaha Belanda ke tangan pengusaha non-pribumi atau etnis Cina. Sistem ekonomi gerakan Banteng, yaitu sebuah gagasan dari Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo untuk melakukan pembangunan ekonomi baru atau mengubah struktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. Sistem ekonomi Alibaba, Ali pengusaha pribumi dan Baba pengusaha non-pribumi. Untuk dapat memajukan ekonomi pengusahaan pribumi, harus bekerja sama dengan pengusaha non-pribumi.
Kongres Nasional Importir Indonesia pada 19 Maret 1956 mengeluarkan kebijakan Gerakan Asad, gerakan untuk mendorong pemerintahan melindungi pengusaha pribumi agar berdaya saing terhadap pengusaha non-pribumi. Baiklah Nana, mungkin cukup di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Tetap semangat, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.